ternyata tadi kelupaan. Gitu. Oke, Ya Ustazah, nggak apa-apa. ya, oke. Sekarang kita ke apa namanya, bilangan rasional. Tadi kan materinya itu pertidaksamaan dan persamaan rasional, tapi kita harus mengenal dulu bilangan rasional itu seperti apa. Nah, bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk upper B dengan A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan bulat itu yang ya yang bulat gitu ya, 1, 2, 3, bukan 1,1 gitu ya. Jadi, ya kayak bentuk pecahan gitulah ya, seperti itu, rasional. Kemudian oh iya, bilangan rasional ini bisa dinyatakan pecahan biasa gitu. Tadi kan bentuknya upper B ya, berarti ini bisalah 3/5, 8/7. Lah kok di sini ada angka 2, angka -1. Nah, 2 itu kan bisa kita ubah menjadi 2/1. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau -1 juga bisa, -1/1. Nah, kayak gitu. Itu namanya bilangan rasional. Selain bentuk pecahan biasa seperti ini, ada lagi bentuk rasional, bilangan rasional itu dinyatakan sebagai pecahan desimal terbatas gitu, 0,2, 0,9, 0,125. Nah, 0,2 ini kan artinya bisa diubah menjadi 2/10. Nah, kayak gitu. Kan pada intinya bisa diubah menjadi bentuk upper B dengan A-nya tuh bulat, B-nya bulat, tapi B-nya nggak boleh 0. Karena kalau pecahan, bawahnya 0, penyebutnya 0 itu nggak bisa, dia tidak tentu, dia tidak terdefinisi gitu. 0,9 bisa kita ubah menjadi 9/10. Yang ini 0,125 berarti 125/1000 seperti itu, atau 1/8 gitu. Kemudian selain itu, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai pecahan desimal tak terbatas. Nah, tak terbatas itu berarti yang sampai titik-titik banyak banget. Ini kursornya ini ya, tak terbatas tapi dia juga berulang gitu, berulang. Misalkan seperti ini. Nah, 0,3333333 dan seterusnya itu kan bisa kita ubah menjadi sepertiga karena dia berulang gitu. Kemudian ada lagi 0,09090909 terus itu bisa kita ubah menjadi 1/11 gitu. Nah, jadi bilangan rasional itu bisa dibentuk upper B, bisa yang pecahan desimal terbatas ya, mestinya ya ada sampai titik gitulah. Kalau ini kan sampai titik 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 tak terhingga kalau yang ini. Nah, tapi kalau boleh boleh tak terbatas tapi dia harus berulang gitu. Nanti kalau dia tak terbatas dan dia tidak berulang, itu ada namanya sendiri. Namanya bukan rasional, tapi non-rasional atau biasa kita sebut irrasional. Nah, itu nanti juga kita pelajari. Selain itu ada lagi, nah ini, dapat berupa bilangan yang terletak di bawah tanda akar loh. Padahal akar tadi katanya irrasional pada contoh yang tadi. Jadi tergantung, angkanya yang di dalam. Ketika di sini angkanya yang di dalam itu 9, padahal 9 itu bisa diakarkan ya. Ketika dia bisa diakar, maka dia, bilangan rasional. Karena akar 9 itu kan 3. 3 itu bisa diubah menjadi 3/1. Atau akar 25 itu kan 5, bisa diubah jadi 5/1 dan seterusnya. Termasuk ini, akar 4/25, ini bisa diakar. Akarnya 4 sendiri itu adalah 2, kemudian akarnya 25 adalah 5, seperti itu. Berarti 2/5. Maka ini termasuk bilangan rasional. Yang bukan bilangan rasional itu yang apa ya, pecahannya itu kalau diubah desimal dia tak terbatas dan dia nggak berulang gitu. Misalkan bukan huruf, pi. Pi tahu ya 3,14. Sebenarnya pi itu bukan cuma 3,14 tapi 3,14 dan seterusnya masih ada titik-titik-titik tak terbatas dan dia tidak berulang gitu. Kalian cari di Google dia itu bukan hanya 3,14 aja tapi masih lanjut terus. Termasuk 22/7. Sebenarnya angka pi 22/7, 3,14 itu hanya pembulatan. Nilai sebenarnya pi itu tak terbatas gitu. Makanya pi itu disebut bilangan irrasional nanti gitu.
Selain itu misal, akar yang tidak bisa diakar gitu. Misalkan akar 3 itu kan nggak bisa diakar, nah itu bilangan irasional. Terus ada lagi akar 5, akar 7, akar 11 dan seterusnya, gitu. Kalau akar satu kan bisa diakar, yaitu 1, berarti dia rasional, gitu. Oke, sekarang ke yang tadi kan habis bilangan ya, sekarang ke persamaan rasionalnya. Nah, persamaan rasional itu intinya juga persamaan, persamaan yang ada sama dengannya ya. Persamaan, tapi bentuknya dia pecahan gitu. Memuat satu atau lebih variabel gitu. Bisa satu, dua gitu. Pada pembilang atau penyebutnya. Jadi pada yang di atas atau yang di bawahnya. Contohnya ini, apakah ini termasuk persamaan rasional? Apakah ini termasuk persamaan rasional? Oh, maaf ya, ini kayaknya ada yang nyoret gitu. Apakah dia termasuk persamaan rasional? Iya. Kenapa iya? Karena ini tadi, dia memuat satu atau lebih variabelnya, ada satu variabel X. Ini kan di pembilangnya di atas. Kemudian yang kedua di sini, 1/2x+1 sama dengan 6/5. Apakah ini persamaan rasional? Iya. Iya, ini termasuk persamaan rasional. Kenapa? Karena ada variabelnya. Ini di penyebutnya, gitu. Di penyebutnya, di yang bawah. Kemudian yang ini, apakah ini termasuk persamaan rasional? Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena dia persamaannya, ini kan pengennya, persamaan rasional itu pengertiannya persamaan dalam bentuk pecahan, gitu ya. Dalam bentuk pecahan. Nah, khususan yang persamaan ini nggak bisa dipersatu-persatu ya. Itu cuma untuk berlaku di bilangan rasional. Kalau yang persamaan rasional itu harus berbentuk pecahan gitu ya. Kalau yang ini enggak, bukan pecahan. Jadi ini bukan, kalau yang ini kan iya, ini juga iya. Kalau yang ini bukan. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang di sebelah sini. Nah, apakah dia termasuk persamaan rasional? Jawabannya adalah bukan, karena dia bukan pecahan. Oh, nah ini kok ada kuadratnya? Ya nggak apa-apa. Termasuk juga nanti kalau bentuk pecahan terus ada kuadratnya, ya nggak apa-apa, dia berarti perpaduan, tapi termasuk dia persamaan rasional kalau dia pecahan gitu. Meskipun di situ ada kuadratnya, ya nggak apa-apa. Kan berarti ini ada 2 variabel ya, ya X kuadrat itu kan berarti ada pangkatnya 2 gitu. Kemudian yang contoh ini. Nah, ini apakah dia persamaan rasional? Iya, karena di sini ada variabelnya namanya X, nah di sini dan di sini, dan kemudian ada variabelnya itu di pembilang maupun penyebut gitu. Ini boleh satu ya, boleh pembilang aja, boleh penyebut aja, atau boleh dua-duanya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke, oh ini masih ada contoh. Nah ini. Nah termasuk ini juga termasuk persamaan rasional gitu, meskipun di sini ada kuadratnya gitu. Karena di sini tetap ada variabel dan bentuknya pecahan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan rasional? Untuk menyelesaikan persamaan rasional ya mudah kok, mudah. Jadi misalkan contoh yang pertama tadi ya, contoh yang ini, X+3/4 gitu sama dengan 5 contoh yang ini gitu. Oke, contoh yang ini. Nah, kok bisa dapat X+3? Oh ya, X+3 sama dengan 20. Kok bisa dapat ini? Oh ya, ini ada simbol baru ya ini. Ini sebenarnya simbol jika maka ya. Tapi karena ini kan sudah ada sama dengan, maka kalau Ustazah pakai sama dengan lagi kan agak rancu, makanya Ustazah pakai panah 2 kayak gini. Ini artinya jika maka. Ya ini, maka ini gitu. X+3/4 sama dengan 5. Kok bisa jadi ini? Jadi ini kita kalikan silang gitu. Kalikan silang. Pernah kan ya kalikan silang? 4 kali 5, 20. Ini kan sama aja kayak 5/1. Nah, 1 kali X+3 ya X+3. Seperti itu. Habis itu X sama dengan 17. 17 dapat dari mana? 3-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Gitu. 20 dikurangi 3, 17. Maka penyelesaian dari persamaan rasional ini adalah X sama dengan 17. Gitu.
Selanjutnya, contoh yang kedua tadi, 1/2 X plus 1 sama dengan 6/5. Sama ini kita kalikan silang ya, kita kalikan silang. 1 kali 5, 5. 6 kali 2X plus 1. Oke. Habis itu 6 kali 2X kan, ini kan karena kurung, berarti ini kalikan 6 kali 2X berarti 12X, ini kalikan ini berarti 6, gitu. Habis itu, ini kita selesaikan, 6-nya kita pindahkan ke sebelah kiri ya, berarti 5 kurangi 6, min 1, sama dengan 12. X-nya berarti berapa? Min 1 dibagi 12, seperti itu. Ini ada yang ngechat. Ngapunten Ustazah, Nafis izin, urus rumahnya mati lampu. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti penyelesaian dari persamaan rasional ini 1/2 X plus 1 sama dengan 6/5 adalah X sama dengan min 1/12. Seperti itu. Satu lagi contoh. Nah ini, yang contoh ketiga. X plus 2 sama dengan 6 sama dengan 3/2X min 5. Gitu. Kita kalikan sama, kita kalikan silang di sini. Oh ya, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, kita agak percepat. Kita kalikan silang. Jadinya X plus 2 kalikan 2X min 5. 3 kali 6, 18 ya. Oke, ini kita kalikan. Kalikan pelangi, masih ingat ya? X kalikan 2X. Hasilnya adalah 2X kuadrat. Kemudian X kalikan dengan paling pojok. Berarti min 5. X kalikan min 5 berarti min 5. Kemudian 2 kali 2X berarti 4X. 2 kali min 5 adalah min 10 sama dengan 18. Kemudian kita selesaikan 2X kuadrat, ini dikurang, ini min 5 sama plus 4X berarti hasilnya min 4. Gitu kan. Utangnya 5, terus dibayar 4, berarti masih utang 1, berarti min X. Kemudian 18-nya tak pindah ke ruas kiri, berarti jadi min ya, min 18. Kemudian kita selesaikan, berarti 2X kuadrat, min X, nah min 10, min 18, min 2, 8, sama dengan 0. Nah, habis itu kita faktorkan gitu. Loh kenapa kok harus difaktorkan? Iya, karena kita mau cari tahu X-nya berapa. Kenapa kok nggak dari tadi aja? Di sini, ini kan udah pemfaktoran gitu kan ya, mungkin ada yang tanya gitu, nggak bisa karena di sini masih ada angka 18. Buat ketika kita mau memfaktorkan, itu ruas kanan harus sama dengan 0. Nah, seperti ini. Oke, kita faktorkan. Nah, bisa dapat ini. Kita lihat di sini ada 2X kuadrat, maka kita tulisnya 2X dan X, gitu kan ya. Tidak ada yang lain, gitu. Terus habis itu min 28. Min 28 itu bisa jadi 1 kali 28, bisa 28 kali 1, bisa 4 kali 7, bisa 7 kali 4. Nah, ini coba-coba ya tadi ya. Kita misalkan di sini adalah 7 sama 4, udah ketemu. Lalu kita buat pojok-pojok ini kita kalikan. 2X kali 4 dulu ya. 2X kali 4 kan 8. 8X. Kemudian yang 7 kali X, yang sini 7 kali X itu kan 7X. Nah, 7X hubungannya mereka gimana? Supaya jadi yang tengah. Yang tengah ini kan negatif X. Nah, hubungannya mereka supaya jadi negatif X, kalau langsung ditambah di sini 15X, bukan. Kalau dikurangi plus X, padahal di sini min. Berarti yang di sini yang min, sini yang plus. Oh, salah-salah kebalik. Sini yang plus, sini yang min. Gitu. Benar kan ya? Utangnya 8, dibayar 7, berarti masih utang 1. Gitu. Makanya tadi min 8X kita peroleh dari yang ini, 2X sama 2X sama 4. 2X-nya sudah positif, berarti yang karena dia min 8, berarti yang harusnya negatif adalah min 4 ini. Ini berarti min. Tuh. Kemudian yang 7X, dia sudah plus, berarti X-nya plus, 7-nya juga plus. Seperti itu. Nah, habis itu kita cari pembuat nolnya. Berarti 2X plus 7 sama dengan 0, satunya adalah X min 4 sama dengan 0. Habis itu 2X sama dengan 7-nya pindah ke kanan, min 7 kan ya. Kemudian ini min 4-nya pindah ke kanan, berarti, oh ini salah, ini harusnya plus 4 ya, plus 4. Ini Ustazah salah tulis, ini harusnya plus 4.
Nah, nanti Ustazah revisi di PPT-nya. Kemudian, di sini berarti X sama dengan min 7 dibagi 2. Yang ini sama dengan X sama dengan 4. Gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai yang persamaan rasional dulu. Untuk pertidaksamaan rasional kita ke pekan depan insya Allah. Mungkin di sini ada yang mau bertanya dulu, waktunya masih 6 menit gitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Hmm. Alhamdulillah banyak yang hadir ya. Enggak. 3. Ya, Zafar, kenapa? Iya, enggak kayaknya sudah. Apa? Enggak ada yang ditanyakan, insya Allah udah Oh iya, paham. oh iya, alhamdulillah. Terima kasih. Yang lainnya? Belum ya? Oke ya nggak apa-apa. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan, ini kan sudah tadi rekamnya itu mulai dari persamaan rasional, jadi nanti sudah sematkannya itu apa namanya video yang mulai dari persamaan rasional gitu. Karena tadi yang kuadrat ternyata kelupaan gitu. Nanti insya Allah habis ini Ustazah sematkan modulnya ini. Tadi Ustazah sempat hapus karena itu masih yang pertemuan kemarin dan belum Ustazah perbarui, dan ini kan ada coret-coretannya sedikit, makanya harus Ustazah coret-coret dulu baru Ustazah upload gitu, simpan terus upload gitu. Mungkin, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan, insya Allah semoga bermanfaat. Mungkin, kalau ada yang tanya boleh ditanyakan di kolom yang itu yang warna ungu itu loh, ada pertanyaan, tanda tanya. Tadi sudah ada yang nanya, siapa ya tadi? Hakim Nafis, tanya, "Ini kok nggak ada ya Ustazah?" Gitu. Karena ini pakai Zoom gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin Ustazah cukupkan J, itu aja. Sekian, materi hari ini. Afwan kalau Ustazah banyak salah, banyak keliru. Semoga kalian semua dimudahkan dalam mempelajari, entah mempelajari apapun ya, maksudnya yang baik-baik gitu, ilmu yang baik-baik, seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bisa Jazakillah, Ustazah. ya, wa iyyakum. Semoga Terima bisa. kasih, Hus. Ya, sama-sama.